Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan bersama Allah di waktu fajar. Mari berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami rindu merenungkan firman. Berkati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah Dia yang ditinggikan Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 firman Tuhan berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka yang meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri, demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati. Tampak perubahan maksud dan muak akan kejahatan. Setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya. Karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu. Tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci. Dasar pemerintahan Allah di sorga dan di dunia. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan pagi ini yang memberikan nasihat dan petunjuk bagi kami bagaimana kami harus datang kepada Tuhan dengan keberadaan kami yang tidak berdaya, yang terlalu banyak dosa yang kami lakukan. Tetapi bila mana pertobatan kami hanya pertobatan yang semu, maka itu bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi pertobatan yang betul-betul berseru kepada Tuhan
dan meminta belas kasihan Tuhan dan tidak diulang-ulangi lagi. Biarlah ini dengan pertolongan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.